Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dor, selamat masuki hari yang baru, minggu yang baru, hari Senin ini. Sukacita banget ya, senang banget ya. Semuanya sehat-sehat, yang ada sakit, ada loyo-loyo, ada kurang sehat, ada yang lagi lemas. Nanti sebentar saat pujian, saat firman, saat doa, saya percaya banget deh, yang sakit boleh menerima anugerah kesembuhan. Hore! Silakan Bapak Ibu sekalian, bantu bagikan live ini. Yang di TikTok silakan dibantu tap-tap layar. Yang Bapak Ibu sekalian mau bersaksi, silakan di kolom komentar. Nanti Pastor akan baca ya. Silakan yang baru gabung, terberkati, di subscribe, di like, dan juga di share. Puji Tuhan ya, sehingga live ini bisa kita sama-sama menikmati kasih Tuhan. Biar lewat live ini kita ajak orang-orang kenal siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Kemarin hari Minggu, saudara ibadah di gereja mana saja, tempat di mana Pastor melayani. Puji Tuhan, diberkati. Puji Tuhan, yang datang banyak ikut ibadah, dan semua mereka boleh tahu, dengar siapa Tuhan Yesus. Banyak orang-orang Kristen, orang Katolik, banyak juga orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka di atas boleh menikmati berkat makan gratis, dan juga boleh menikmati layanan doa kesembuhan, dan banyak kesaksian orang-orang sakit disembuhkan. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Apapun keadaan saudara hari ini, apapun hidupmu, kalau engkau butuh pembelaan Tuhan, percaya deh, surga membela orang-orang yang datang berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang bela hidupmu. Saya berdoa saat hari ini, kesempatan live streaming ini, siapapun Anda yang membutuhkan pembelaan Tuhan, angkat tangannya. Saya pembelaan Tuhan nyata dalam hidupku. Saya bersaksi, biarlah saudara dikuatkan hari ini yang butuh pembelaan Tuhan.
biar bersama-sama saudara juga mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan yang bela, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pujian ini pasti memberkati, menguatkan kita semuanya. Selamat mendengarkan. Tuhan yang bela. Silakan di-tap layar, dibagikan kepada yang lainnya. Bless you. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Wow, makasih. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Aku percaya Tuhan Yesus bela. Haleluya. Sampai selama-lamanya kasihnya tidak berubah, kuasanya, cintanya buat saudara. Mari yang menikmati kasih Tuhan saat ini, angkatlah dua tanganmu dan dengarkan pujian penguatan ini. Ada pelangi di setiap badai, dan ada tawa di tiap air matamu. Ada berkat di tiap cobaan, dan ada jawaban di tiap doa-doa kita. In Jesus name. Amen. Amen. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, percayalah ada tangan Tuhan yang bela. Tuhan yang bela, tangannya sanggup mengangkatmu naik ke atas, naik ke gunung. Percayalah, percayalah, Tuhan Yesus bela. Percayalah, Tuhan Yesus bela. Amin. Percayalah, Tuhan Yesus yang bela hidup kita. Karena Tuhan adalah
Gembala yang baik tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus adalah gembala yang terbaik, tidak pernah meninggalkan kita. Kemarin, hari ini, esok, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Amin. Yesus adalah gembalamu, takkan kekurangan engkau. Yesus membaringkan engkau di padang yang berumput hijau. Yesus membimbingmu ke air yang tenang. Yesus menyegarkan jiwamu. Yesus menuntunmu ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, engkau jangan takut bahaya, sebab Yesus besertamu. Gadangnya dan tongkatnya, itulah yang menghibur engkau. Yesus membimbingmu ke air yang tenang. Yesus menyegarkan jiwaku. Yesus menuntunmu ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terberkati, silakan di-share, silakan di-tap layar, biar semakin ramai pujian ini memberkati jiwa-jiwa. Amin. Katakan, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Yesus besertaku. Gadangnya dan tongkatnya, itulah yang menghibur aku. Yesus membimbingmu ke air yang tenang. Yesus menyegarkan jiwa kita. Yesus menuntunmu ke jalan yang benar, oleh karena
namanya. Sekalipun Andi berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Saya percaya banget pujian ini sangat menguatkan kita. Bapak Ibu yang sedang kekurangan, ya, dengar pujian ini, kita akan mengalami penyediaan Tuhan, ya. Kekurangan, dengar pujian ini, ada penyediaan Tuhan. Yesus adalah gembalamu, Yesus adalah gembalaku yang terbaik. Aku tidak boleh takut lagi, ya. Yesus adalah gembala, tetap bersama gembalaku, takkan kekurangan aku. Yesus membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Yesus membimbingku ke air yang tenang. Yesus menyegarkan jiwaku. Yesus menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Yesus besertaku, besertamu juga, ya. Gadanya dan tongkatnya, itulah yang menghibur kita. Yesus membimbingmu ke air yang tenang. Yesus menyegarkan jiwamu. Yesus menuntunmu ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, hore! Puji Tuhan, Tuhan dipermuliakan, lawatannya di tengah-tengah kita. Haleluya! Katakan, kita tidak takut bahaya. Kita tidak takut bahaya, karena Yesus besertaku.
gadanya dan tongkatnya, itulah yang menghibur aku. Yesus membimbingku ke air yang tenang. Yesus menyegarkan jiwaku. Yesus menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan panjang masa. Amin. Rumah Tuhan panjang masa. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, terima kasih saudara-saudara dengar pujian penguatan. Baik, saya izin merespon dulu ya. Di TikTok ini katanya putus-putus, dan saya memang melihat di videonya ini sekarang dia terhenti. Khawatir ini gangguan signal atau handphonenya panas. Wah, bagaimana solusinya ini ya? Karena kondisi ini kayak kalau udah panas, biasanya kayak kemarin-kemarin ini bisa tiba-tiba dia terhenti, dan akhirnya TikTok tidak ikut. Ya sudah, nggak apa-apa. Nanti berarti besok Pastor kalau sampai terputus di TikTok ini, Pastor akan ganti HP karena HP-nya ini panas, tidak kuat lagi, kasihan sudah tua. HP Vivo udah lama. Baik, iya nggak bisa apa-apain kalau saya segini. Iya, jadi bisa aja TikTok ini berhenti sewaktu-waktu ya. Ini aja udah hilang. Iya. Segera kalau saudara mau ikut doa, gabung di Facebook atau di YouTube Pastor Andi Simon TV sekarang. Yang di TikTok untuk hari ini saya minta segera ke YouTube Pastor Andi Simon TV, karena rasanya TikTok ini kondisi HP-nya panas, tidak tahan lama ini. Ya, baik. Ini yang di YouTube apa kabar? Saya mau coba-coba YouTube ini ada fasilitasnya ini. Apa ini? Gimana yang di YouTube ini? Iya, yang TikTok kalau saudara mau didoakan, silakan sekarang juga gabung di YouTube dulu hari ini, karena ini nge-lag. Kalau saya restart bisa malah mengulang ya.
Baik, Bapak Ibu terkasih, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih ya udah bersama-sama. Mohon maaf ya keterbatasan tools yang ada, keterbatasan tim. Bahkan Pastor sebetulnya live pagi nggak ada tim karena sendiri. Ya, puji Tuhan. Ada yang bilang bagus ya batiknya. Iya. Ini sudah saya tahu, ini ternyata apa yang namanya, apa itu bajunya orang Batak itu, ulos ya. Ya, ulos ini dibikin baju gitu. Iya, puji Tuhan. Iya. Maaf ya, saya agak terganggu konsentrasi ini karena melihat ini detik-detik TikTok ini bisa berhenti nih karena semakin nge-lag ini. Ya, silakan yang di TikTok saya undang untuk hari ini khusus gabung di YouTube Passion Simon TV karena ini handphonenya panas ya nggak. Baik, Bapak Ibu terkasih yang di YouTube sendiri sekarang penontonnya ada kurang lebih 6.000. Puji Tuhan. Tiba saatnya Pastor akan menyampaikan firman Tuhan di Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Mari melihat kitab suci. Iya. Dan TikToknya sudah terputus. Ya. Sebentar ya. Saya coba usahakan dulu. Saya coba usahakan dulu restart di handphonenya TikTok. Baca-baca komen dulu ya. Ya, puji Tuhan, terima kasih, terima kasih. Pagi semuanya. Betul sekali, Pak Hutana Julia. Jaringan TikTok memang lagi kurang bagus. Iya. Iya, di TikTok kita coba live lagi dan ini tersambung. Kiranya saudara-saudara tetap bisa menikmati TikTok. Saudara-saudara sekalian,
minta maaf atas sistem ataupun error yang terjadi. Sekarang saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Mazmur pasal 12 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Kitab Mazmur pasal 12 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Mazmur 12 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus, dan selamat mendengarkan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau Tuhan akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Firman ini adalah penguatan. Pemazmur mengatakan bahwa sekalipun engkau dalam masa-masa sulit, dimurnikan, janji Tuhan buat kita yang percaya itu lebih murni, bagaikan perak yang teruji. Percayalah, kalau Tuhan yang berjanji, janji Tuhan adalah murni. Ketik rame-rame, janji Tuhan murni. Janji Tuhan murni. Tuhan janji selamatkan kita. Amin. Tuhan janji tolong kita. Amin. Tuhan janji sertai kita. Amin. Tuhan janji kasih sembuh kita. Amin. Janji Tuhan adalah murni. Tuhan janji memelihara, memberkati keluargamu. Amin. Tuhan janji masa depan kita itu sungguh ada di dalam Dia. Amin. Janji Tuhan itu murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Sekarang kita tunggu waktu Tuhan. Kita tetap setia. Kita mau serahkan hidup kita saat menunggu Tuhan. Ada banyak kesaksian, ada banyak orang-orang yang bertekun, ada banyak orang-orang yang setia. Kalau hari ini saudara-saudara disuruh bertekun, bertekunlah. Bertekun dalam Tuhan, bertekun dalam iman, bertekun dalam ibadah. Karena ada waktunya janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidupku, dalam hidupmu, dalam permintaan-permintaan maupun pergumulan-pergumulan yang Bapak Ibu sekalian hadapi. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Ketika rame-rame, janji Tuhan murni. Janji Tuhan murni. Janji Tuhan murni. Ayat 7 berkata, Tuhan yang akan menepatinya. Tuhan akan menepati janji-janjinya. Tuhan akan menjagaimu dari angkatan ini. Sekalipun ada orang-orang yang tidak senang, ada orang-orang yang mau tutup pintu untuk
Janji Tuhan buat engkau. Ada orang-orang yang mau menggagalkanmu. Tuhan akan menjagai engkau, rumah tangga, keluarga, pelayananmu. Seperti pujian tadi, jikalau Tuhan yang bela, pembelaan Tuhan sanggup mengangkatmu naik ke gunung. Jikalau Tuhan yang mempromosimu, Tuhan yang berjanji, Tuhan akan menepati janjinya untuk melawat hidupmu. Janji Tuhan murni. Amin. Amin. Mari hari-hari ini sebagai respon mendengar firman Tuhan, kita mau serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan percaya waktunya tiba. Janji yang murni itu Tuhan akan nyatakan, Tuhan akan bertindak. Seperti tertulis dalam firman Tuhan, Kitab Mazmur pasal 37, mulai ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Ada tertulis dalam kitab Mazmur, janji Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Puji Tuhan. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus. Dengarkan ini, damai di hati. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Janji Tuhan memelihara kita. Mari kita serahkan hidup kita bukan pada ketakutan, bukan pula kepada manusia, bukan kepada dokter engkau yang sedang sakit, tapi serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus dan seraya percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Amin. Ayat 6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Puji Tuhan, kebenaran itu selalu bersinar. Ia akan memunculkan kebenaranmu. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Kemarin yang datang di pelayanan di Balikpapan banyak kesaksian. Di antaranya ada yang sembuh dari kanker dan lain-lain. Tapi ada juga yang datang memohon doa pergumulan untuk kankernya. Saya percaya lewat ibadah kepada Tuhan, Tuhan janji, kamu yang ibadah kepadaku, aku akan menjauhkan penyakit daripadamu. Rom 23 ayat 25. Ibadah sama Tuhan. Dan kami kemarin juga berkesempatan menumpangkan tangan. Banyak sekali, ramai kalian datang. Puji Tuhan. Pastor Andy fisiknya yang baru pulih, kemarin melayani Porsil sepanjang hari, lalu juga banyak kegiatan, diantaranya ada undangan sunatan, Agustusan, pernikahan, juga ada juga yang tidak sempat kita datang karena waktunya berbenturan begitu. Mohon maaf banget ya. Fisik hari ini kita restart lagi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi percaya deh ya, Bapak Ibu yang lagi ada pergumulan sakit, setia ibadah. Kalau saudara ada di fase di mana engkau sedang menunggu janji Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkan hidup pada Tuhan, Tuhan akan bertindak.
Amin, amin. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Percayalah. Ayat 7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Tuhan. Jangan marah. Nah loh, ada yang kita perlu perhatikan di sini. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Jangan marah kalau orang lain udah sembuh. Jangan marah kalau orang lain udah ditolong Tuhan. Ya, jangan cemburu, jangan marah. Tetap berdiam diri, tetap tekun, tetap nantikan janji Tuhan untuk hidupmu, hidupku, hidup kita masing-masing. Jangan marah karena orang juga yang melakukan tipu daya. Ya, jangan terkecoh bahwa orang-orang yang lakukan tipu daya bisa juga tampak diberkati, tapi semua itu hanya tipu daya. Berkat Tuhan jadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Tuhan sanggup memberkati orang benar meskipun dia sedang tidur, sedang bobok cantik. Tuhan sanggup memberkati engkau karena engkau adalah spesial di mata Tuhan Yesus. Kita bersama-sama spesial di mata Tuhan Yesus. Spesial di mata Tuhan Yesus. Ayat yang ke-8 sama, peringatan yang sama. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah karena marah hanya membawa kepada kejahatan. Jadi sama ya, saat kita menunggu janji Tuhan, serahkan hidup kita yang Tuhan ingatkan apa? Jangan marah. Apalagi marah-marah. Jangan jadi pribadi tukang marah. Jangan jadi orang pemarah. Ingat itu baik-baik. Camkan ini baik-baik. Saat saudara tunggu janji Tuhan, saat saudara sudah mengandung jawaban doa, jangan marah. Karena apapun yang namanya marah, itu tidak berkenan di mata Tuhan. Tidak ada kebaikan. Yang namanya marah itu akan membawamu kepada kejahatan. Marah itu pintunya. Lalu akhirnya orang bisa hilap, pukul orang, tusuk orang, bahkan bunuh orang. Marah. Ya, Kain membunuh Habel karena marah. Hati-hati, saudara kandung pun juga, keluarga pun juga bisa saling merusak, saling melukai, saling menghancurkan karena apa? Marah. Apapun jenisnya, namanya, alasannya, marah itu tidak membawa engkau kepada kebenaran. Marah akan menghantar engkau, membawamu kepada kejahatan. Ketik rame-rame, jangan marah. Ya, terima kasih. Aku jangan marah. Ya, jangan marah. Jangan marah. Jangan marah kalau engkau belum mendapatkan waktu janji Tuhan hari ini. Mungkin esok, mungkin sebentar. Jangan marah. Ya, jangan marah kalau melihat orang lain berhasil. Jangan marah juga kalau melihat orang lain ya berjalan dengan tipu daya. Jangan terpancing. Tetap setia, tetap percaya janji Tuhan, dan tetap bertekun ibadah. Tuhan bukan manusia. Manusia berjanji bisa lupa janjinya. Tuhan berjanji, Tuhan menggenapi janjinya. Amin, amin. Ketik rame-rame, amin, 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 amin.
Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya mau ajak saudara-saudara, seperti apa Tuhan ajak kita, mari serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Siapa yang nonton ini ada rasa khawatir saya. Siapa yang saat lihat video atau live streaming ini ada rasa khawatir yang besar sekali. Kalau engkau bisa angkat tangan saya. Tuhan bilang apa tentang khawatirmu? Tuhan bilang ini, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Kenapa? Emang harus? Iya, emang harus. Karena Tuhan yang memelihara engkau. Oleh sebabnya, jangan khawatir lagi ya. Setelah dengar ini, jangan khawatir lagi. Tadi yang pertama Tuhan ingatkan apa? Jangan marah. Jangan jadi pribadi pemarah. Apalagi tukang marah-marah. Jangan. Bagi saudara yang masih khawatir hari ini, firman ini akan menyembuhkan engkau dan menang dari rasa khawatir. Terambil dari kitab Mazmur pasal 55 ayat yang ke-22. Puji Tuhan. Sekarang Pastor bacakannya dari kitab Mazmur 55 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara, banyak orang hari ini khawatir. Saya juga sebagai hamba Tuhan kadang bisa khawatir. Tidak ada seorang pun yang namanya kebal dari khawatir. Tapi firman Tuhan datang hari ini. Saudara terberkati, silakan di-share. Di-share bukan bicara pastor mau cari cuan. Di-share adalah firman Tuhan. Saudara bantu tap-tap layar, tidak ada hubungan dengan cuan. Cuan itu hanya terjadi di TikTok, di live streaming, kalau ada yang give, ada yang di Facebook, ada yang kasih bintang, ada yang di YouTube kasih stiker, itu baru cuan. Tapi namanya saudara-saudara membagikan, lalu saudara tap-tap layar, itu tidak ada hubungan dengan cuan. Itu hanya saudara meramaikan. Apalagi saudara yang membagikan. Yang kita bagi ini bukan acara-acara parodi atau sayembara, bukan. Ini yang kita bagi share pelayanan, firman yang menguatkan. Mungkin di luar sana ada orang-orang yang sangat khawatir. Dan saat kita membagikan firman ini, mereka lepas dari khawatir. Mereka menang. Mereka menemukan destiny hidup mereka. Mereka menemukan tujuan ilahi. Hidup mereka tidak lagi dihantui rasa khawatir. Seperti tercatat kitab Mazmur 55 ayat 22. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Hai Bapak Ibu terkasih, saudara-saudaraku, adik, oma, opa, kakak, om, tante. Mari, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Serahkanlah khawatirmu. Saya mau serahkan khawatirku. Ucapkan ini. Saya mau serahkan khawatirku kepada Tuhan. Sekali lagi. Saya mau serahkan khawatirku kepada Tuhan. Sekali lagi.
saya mau serahkan khawatirku kepada Tuhan. Rasakan ada kelepasan, rasakan ada kelegaan, rasakan ada kedamaian. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Dengarkan ini, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tidak selama-lamanya. Kemarin engkau goyah, hari ini engkau kuat. Kemarin kita jatuh, hari ini kita bangkit. Kemarin kita gagal, hari ini kita akan berhasil. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ada ayat-ayat penguatan yang lain, ya. Pastor buka 2 lagi, lalu close dengan peringatan, supaya kita dalam menunggu janji Tuhan ada hal juga yang kita perlu jaga, ya. 2 ayat lagi penguatan, yaitu Amsal 16 ayat yang ketiga. Silakan saudara bisa menandai Amsal 16 ayat yang ketiga. Puji Tuhan. Iya, Amsal 16 ayat yang ketiga. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus dari Amsal 16 ayat yang ketiga. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini untuk Bapak Ibu sekalian, ya. Dengarkan ini, resapi dan aminkan. Kitab Amsal pasal 16 ayat yang ketiga. Ada tertulis, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Sekali lagi, ya. Kitab Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Sekali lagi, ya, saudara yang masih khawatir, yang menunggu janji Tuhan, jangan marah, jangan iri, tapi serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Satu lagi, ya, ayat penguatan diambil dari Perjanjian Baru, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Puji Tuhan. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Marilah kita akan membuka ayat ini, dan saudara-saudara pastor bacakan. Selamat mendengarkan dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Segala, apa saja rasa khawatirmu, termasuk rasa bersalahmu, termasuk aibmu, termasuk kelemahanmu, termasuk keterbatasanmu, termasuk kekuranganmu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, segala hal yang membuat engkau khawatir,
sahabat-sahabatku, rekan-rekanku dalam pelayanan khawatir tentang bagaimana pekerjaan Tuhan bisa jalan apa tidak. Bagaimana saudara yang sedang membangun sebuah pelayanan, bangunan fisik bisa selesai apa tidak. Hal-hal ini saya bisa saksikan. Saya mengalami fase-fase itu. Dan saya serahkan khawatir kepada Tuhan. Tuhan yang memelihara pelayanan ini. Tuhan yang sama yang kita layani, yang kita sembah, juga memelihara engkau sempurna. Ketik rame-rame sempurna. Waktu engkau ketik kata sempurna, maka engkau udah lepas dari khawatir. Makasih. Ketik rame-rame sempurna, sempurna, maka engkau udah lepas dari rasa khawatirmu. Karena waktu engkau berkata sempurna, engkau percaya bahwa engkau tidak berjalan seorang diri. Ada Tuhan, tangannya yang penuh kasih, yang begitu dahsyat, meski tidak nampak kasat mata, tapi memeluk kita dan membawa kita masuk menggenapi rencananya yang sempurna. Puji Tuhan. Ya, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Apa saja kata firman Tuhannya, segala kekhawatiranmu serahkan. Apa saja? Ya segalanya. Segala yang buat saudara khawatir, serahkan sama Tuhan. Puji Tuhan. Tadi ayat-ayat penguatan dan janji Tuhan udah dengar, dan ini menjadi bagian kita. Nah, sekarang saya mau close dengan satu ayat, sekaligus peringatan, sekaligus nasihat, sekaligus pengingat, ya, supaya kita tidak menyerahkan anggota tubuh kita sebagai alat kelaliman. Serahkan khawatirmu, rasa takutmu kepada Tuhan. Ia yang bertindak memelihara engkau. Tapi saudara, dengar ini, jangan serahkan tubuhmu sebagai alat kelaliman. Alias jangan serahkan tubuhmu untuk melakukan pekerjaan atau kehendak bapa pendusta alias iblis. Jangan serahkan tubuhmu dipakai untuk dosa. Tercatat di dalam, ya, saudara tolong catat ayat ini, Roma pasal 6 ayat 13. Amin. Terima kasih buat tap-tap layarnya. Amin. Bisa sampai 1M, 1 juta. Puji syukur ya. Terima kasih udah dibantu tap-tap layar. Terima kasih di Facebook, di YouTube dibantu di-share sehingga banyak orang yang ikut meramaikan. Mereka boleh mendengar firman Tuhan, karena saat lagi pastor juga akan mendoakan, ya, air minum. Ya, jadi sekarang saatnya yang tepat saudara share, bagikan, diajak bergabung, karena pastor akan mendoakan pelayanan Healing Water ini. Saudara suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, saya beritahu hari ini, banyak kesaksian orang sakit disembuhkan. Kalau saudara mau menikmati, saudara siapkan air minummu sejak sekarang ini. Karena saat lagi pastor setelah renungan berdoa akan mohonkan berkat untuk air minum. Dalam berkatnya Tuhan
menjadi healing water. Puji Tuhan. Terima kasih. Silahkan saudara-saudara mengajak yang lain bergabung, di-share, di tap-tap layar ya. Puji Tuhan. Roma pasal 6 ayat yang ke-13. Ini peringatan, ini nasihat. Tolong dengarkan ya. Roma 6 ayat 13. Firman Tuhan Yesus. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa. Kalau tadi kita serahkan khawatir, serahkan hidup kita, serahkan masa depan kita kepada Tuhan. Di sini jangan kau serahkan anggota tubuhmu kepada dosa. Jangan kau serahkan anggota tubuhmu untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Apa itu? Kira-kira bahasa sederhananya. Jangan kau pakai tubuhmu, anggota tubuh itu mulut. Jangan kau pakai mulutmu untuk gosip. Jangan pakai mulutmu untuk melukai orang. Tangan itu untuk menolong. Jangan kau pakai anggota tubuhmu tangan untuk menjerumuskan orang, untuk menghajar orang. Jangan untuk engkau mendorong orang jatuh ke jurang. Jangan. Tangan itu kita pakai untuk menolong. Tangan kita pakai untuk memberkati. Tangan kita pakai untuk merangkul. Ini dua contoh. Jangan serahkan tubuhmu sebagai anggota untuk melakukan kelaliman, ya. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Tuhan sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup baru. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Tuhan untuk menjadi apa? Untuk menjadi senjata kebenaran. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, firman ini saya sampaikan. Terberkati, ketik amin. Terberkati, silakan dibagikan. Terberkati, selamat melakukan firman Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih karena firman ini mengandung penguatan bagi setiap kami. Mereka yang dikuasai rasa khawatir, mereka yang sebelumnya ada rasa takut, dengar firman ada kedamaian, ada kelepasan, mengalir kesembuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus hadir lewat firman. Tuhan Yesus tolong setiap kami. Yang lemah Engkau dikuatkan. Dengar, pelayanan ini menguatkanmu. Enggak seorang diri. Tuhan mengasihimu. Tuhan mau melawatmu. Tuhan mau menyembuhkanmu. Tuhan mau memberkatimu. Tuhan mau menyelamatkanmu. Tuhan Yesus memberkati. Debata Jehovah mamasu-masu. Diberkatilah orang yang mendengar firman. Diberkati orang yang percaya pada janji Tuhan.
Diberkatilah setiap orang-orang benar dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Disembuhkanlah engkau dari segala macam penyakit. Dilepaskan dari segala khawatirmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Syukur ya Tuhan. Syukur kepadamu. Syukur banget. Karena firman-Mu sudah hadir. Dan firman-Mu sudah mengenyangkan kami semua. Segala pujian, hormat, syukur bagi Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Puji Tuhan, Bapak Ibu terkasih, Tuhan tahu hidup kita. Tuhan peduli setiap kita. Dan Tuhan mau supaya saudara-saudara menikmati segala janjinya yang Dia firmankan. Burung di udara Tuhan pelihara. Saudara-saudara, bunga di padang Tuhan hiasi. Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Saudara, saat ini Pastor akan mendoakan healing water. Saudara sudah siapkan air minum yang akan kita doakan? Silakan. Saudara mau ajak bergabung? Silakan. Saudara yang mau ajak keluarga, ayo sama-sama rame-rame ya, karena kesaksian tentang kasih Tuhan dalam berkat dari Tuhan Yesus ya kepada healing water, banyak yang terberkati. Antara lain mereka juga pakai campur air mandi. Antara lain mereka juga ada siram di tempat usaha. Antara lain mereka minum dan banyak keajaiban kesembuhan. Terlepas daripada pro dan kontra, tapi pelayanan ini saya melihat jadi berkat. Kenapa? Diberkati Tuhan. Apa saja, sekalipun pro dan kontra, apa saja, meski sederhana, kalau diberkati Tuhan, itu beda. Ya, beda hasilnya, beda dampaknya, beda manfaatnya. Pelayanan doa, air healing water sudah menjadi manfaat banyak, bukan hanya di Balikpapan, di luar kota Indonesia, sampai di luar negeri, bangsa-bangsa. Dan saat ini Pastor akan mendoakan air minum Bapak Ibu biar diberkati jadi healing water. Puji Tuhan. Kemarin Pastor sudah membagikan healing water kepada tamu-tamu yang hadir. Siapa yang kemarin datang di tempat di mana Pastor melayani, silakan dikasih kesan dan pesannya di kolom komentar. Nanti Pastor kalau lihat mau baca. Puji Tuhan ya. Yang sudah mendapatkan healing water bersyukur, pulang ke kotanya bawa kenang-kenangan. Puji Tuhan. Makasih ya. Angkatlah air di tangan Bapak Ibu sekalian. Air di tangan Bapak Ibu. Saya berdoa diberkati
oleh Bapakku Sang Pemberi Berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, air berkat healing water ini, minumlah dan jadi berkat buat hidupmu. Pakailah untuk jalan terobosan bagi engkau, keluargamu, usahamu, pelayananmu, jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya berkata, dalam nama Yesus Kristus, healing water ini jadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Amin. 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 Sekarang Bapak Ibu silakan bisa diminum, bisa dikasih ke orang lain, atau bisa juga dipakai kalau saudara ada gangguan kesehatan kulit atau bagian luar. Bisa engkau pakai dioles atau pakai campur air mandi. Ini kesaksian-kesaksian yang sudah terjadi, saya sharingkan supaya saudara juga bisa mengalami kebaikan Tuhan dalam hal-hal kesembuhan alergi, kulit, dan lain lagi. Puji Tuhan, saudara yang usahanya mulai mandek, mulai kering, sepi banget, yang sudah kesaksian sedengar healing water ini, mereka tuangkan di tempat usaha dan alhasil diberkati. Bukan Andi Simon ya, bukan juga karena kita hebat ya, tapi karena diberkati Tuhan. Amin. Tadi sedikit penjelasan, kiranya bisa menjadi petunjuk kita bersama-sama dapat berkat dari healing water. Amin. Saya minum ya. Iya. Wah. Sorry banget ini. Hari ini Telegram dan WhatsApp tidak terrekord. Aduh, maaf banget. Dari waktu mulai tadi tidak terrekam. Masih baru cek ini. Maaf ya, maaf ya. Jadi Telegram dan WhatsApp saya akan share link YouTube atau Facebook saja. Baik. Salah saya ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saya ajak kita untuk doa berkat. Angkatlah tangan Bapak Ibu terkasih. Bapa, mohon berkat daripadamu. Berkat dari Bapa mendamaikan hati. Berkat dari Bapa pelihara kami sempurna. Ya Bapa, kepadamu kami bermohon. Bapak Ibu yang terkasih,
terimalah berkat dari Bapakku di surga. Berkat untuk kesehatanmu, berkat untuk keluarga dan rumah tanggamu, berkat untuk pekerjaan dan pelayananmu masing-masing. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya materaikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih ya udah bersama-sama. Sehat selalu, panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Makasih Kakak Chelsea yang sudah meng-share, mensematkan info-info seputar pelayanan ini, termasuk Bapak Ibu sekalian yang di TikTok, yang di Facebook, yang di YouTube, yang mau memberkati pelayanan ini, silakan saudara lihat disematkan di TikTok atau lihat di deskripsi YouTube. Semuanya, shalom, bless you. Selamat masuk di hari Senin. Semua sehat-sehat dan sukacita. Amin. Amin. Yeay. Bless you semuanya. Makasih ya. Ingatlah, sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai sampai selama-lamanya. Bless you, kiss bye. Dadah. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.